cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendapatkan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukan Tiket murah, Neng. Neng, tiket murah mudik, Neng. Dikasih promo, Neng. Neng mau pulang kemana? Mau ke Jawa, Sumatera, Bali, apa ke Kalimantan, Neng? Mas, sorry. Tapi saya nggak mudik. aku cari, ternyata tak perlu mencari. Kalau nggak mudik mah nggak asik. Udah, Neng, mudik aja, Neng. Murah-murah. Saya aja mudik ke Depok. Ke Depok pakai mudik segala. Iya. Kan Ojek juga nyampe kali. Kalau Neng nggak mau beli tiket nggak apa-apa, Neng. Saya punya tawaran lain loh. Gimana? Mau nggak? Apaan? Cinta, Neng. Saya juga menawarkan cinta buat Neng. Idih, mending lo Reza Ardian cakep. Lo, ih, enggak gue. Bener, makasih. Neng nggak jadi beli Neng. tiketnya, Neng. Nggak jadi. Cari, telah lama ku cari, ternyata. Iya. Kan sebentar lagi kita ketemu. Kamulah orangnya, di mana cinta yang sejati. Ku cari. Dadah. Apaan sih? Udah bosan hidup lo? Lo yang bosan hidup. Udah tahu lo yang salah. Kenapa lo nggak minta maaf? Sewot lagi udah gitu. Lu jalan tengah jalan. Kalau jalan di mana-mana tuh pinggir jalan tau, bukan tengah jalan. Lo lihat sendiri, nggak ada trotoar di sini. Gue gimana mau jalan? Lo kan bisa jalan sebelah sana. Anak ngeles mulu ya, jelas-jelas lu yang salah. Udah salah ngeles lagi. Cowok egois dasar. Lu yang salah. Lo salah. Lu. Lo ih. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Aduh. Lo tuh kalau jalan bisa. Dimana, oh dimana cinta yang sejati. Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata Sorry, maaf. Kamu ada yang sakit nggak? Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Serius nggak apa-apa? Serius enggak apa-apa. Nah, bagus deh. Sorry, aku Andra. mungkinkah ku Luna. menemukannya? Kamu mau kemana? Kerja. Oh, kamu kerja di restoran itu? Iya. Berarti kapan-kapan aku boleh main ke sana ya? Oh, boleh. Ya. Aku duluan ya? Ayo, silakan. Luna. Iya. Oh ya, aku boleh minta nomor handphone kamu nggak? Ternyata tak perlu mencari karena Boleh. Catat di handphone aku aja. Makasih ya. Iya. Maaf tadi sekali lagi. Enggak apa-apa, enggak masalah kok. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Lo mudik kemana? Jakarta. Kenapa sih girang banget kayaknya? Hari ini kita dibagiin. Iya, gue lupa. THR ya hari ini. Nah, makanya sekarang kita kerja yang rajin, terus nanti bos besar bagiin kita THR. Terus kita mudik. Iya, gue suka THR. Mudiknya enggak. Gak apa-apa guys, yang penting kita mudik. Oh, oke. Bagus kok. Kamu juga ininya. Hai Ibu manajer cantik, sibuk banget kayaknya. Ya ampun Bimo, kamu kok nggak ngabarin sih kamu mau kesini? Kan surprise.
Ya ampun, kamu tuh dari dulu emang bener-bener gak pernah berubah. Ayo, duduk yuk. Kamu kapan pulang dari luar negeri? Baru kemarin. Dan asal kamu tahu, kamu itu orang pertama yang aku samperin. Kamu tuh emang bener-bener dari dulu gak pernah berubah. Beneran kali. Tetep aja gombal-gombal kayak gitu. Enggak lah. Lo kan? Asri apa-apaan sih ah? Kamu tuh ya, orang udah mau lebaran bukannya happy-happy, malah cemberut kayak gitu. Orang-orang tuh pada happy, mau mudik. Ya, lagian malas aja. Kalau misal lebaran di kampung tuh ya, pasti ditanyain. Luna, udah punya pacar belum? Kapan nikah? Duh, kok undangannya belum datang-datang juga sih? Batin tuh gak sih kalau digituin? Jadi itu tuh masalahnya. Tapi ya Lun, emangnya kamu mau nikah kapan? Asri, udah, sana kerja. Ibu nelpon lagi. Gimana ya? Assalamualaikum, Bu. Bu, Luna lagi banyak kerjaan nih. Nanti Luna telepon lagi ya. Dah, Ibu. Ini loh Pak, Ibu ini udah ndak sabar. Kapan itu anakmu mulih bawa calon menantu? Ya itu, Ibu nanyanya nantu. Anakmu itu takut ngangkat telepon Ibu. Emangnya Bapak ndak khawatir apa sama anak gadismu yang belum laku-laku? Anak kok disamain sama dagangan. Ya wis Bu, Bapak mau ke sawah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Bos. Aduh, rajin kalian ya. Silakan duduk, Bu Bos. Ya. Kok tumben sih kalian bersikap seperti ini sama saya? Iya Bu Bos, namanya juga mau dapat THR. Udah saya siapkan, tenang aja ya. Bentar. Oke. Ini buat kamu. Makasih Bu. Ini buat Lili, ya. Arif. Dan kamu. Sudah semua ya? Maaf, saya Bu Bos. Ya. Ini Luna. Ini buat kamu. Saya kasih lebih buat kamu karena kamu sebagai karyawan teladan di restoran saya. Dilebihin, Bu Bos? Beneran? Makasih, Bu Bos. Makasih banget, Bu Bos. Ya, ini untuk modal kamu juga. Katanya kamu mau merit, ya kan? Pasti gosip dari Lastri nih. Enggak, Bu Bos. Masa sih cewek secantik kamu belum punya pacar? Belum ada calonnya, Bu Bos. Ya sudah, sekarang kalian kembali bekerja lagi, ya? Makasih ya Bu. Wah. Alhamdulillah. Dapat THR double. Bisa beliin perhiasan buat ibu. Lumayan buat tabungan. Biar nggak ngomongin jodoh mulu. Lumayan. Alhamdulillah. Copet! Aku udah beliin kado spesial nih buat kamu. Halo? Lo ngapain di sini? Copet? Cincin gua! Duit gue! Copet! Copet! Hei! Copet! Copet! Hei! Copet! Copet! Gara-gara lo nih, cincin gue jadi hilang. Dicopet sama dia. Lu seenaknya ya? Nyalain gue kayak gitu. Lu tau gak? Duit gue tuh dicopet.
apa nih? Gue tadi habis beli cincin baru buat pacar gue. Gara-gara lo hilang tuh cincin gue. Pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus tanggung jawab. Enggak. Harus tanggung jawab. Enggak mau. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Bawel banget sih ini cewek. Udah jelas gue yang rugi. Gue yang rugi. Lo tau gak sih, itu uang buat beli perhiasan nyokap gue. Tadi cincin yang hilang itu harganya tuh mahal banget tau nggak? Bodoh. Males gua ngobrol sama cewek nggak jelas gitu. Lo yang gak jelas, pergi lo jauh-jauh. Ih, ngeselin banget sih. Teman sekampung. Aduh, kok murung aja sih? Aduh, lo mau pamer apa lagi sih? Hah? Kemarin pamer, katanya habis naik jabatan, jadi manajer kafe. Terus pamer, katanya habis nyobain salon yang hits. Sekarang mau pamer apa lagi? Oh, mobil baru ya? Iya, cantik-cantik norak banget sih. Aduh, julid banget sih ibu ini. Di sini gue tuh mau menawarkan kebaikan. Lo mau nebeng gak sama gue pas mudik? Tuh kan, terpesona ngeliat mobil baru. Dari luar aja udah bagus, apalagi dari dalam. Mau nebeng gak? Daripada naik bus, sumpah, mending sama gue. Gue gak mudik. Oh, ternyata masih jomblo. Pantesan gak berani mudik. Ini mulut apa serikaan sih? Panas banget. Aduh. Galaknya. Aduh, sia-sia deh gue dapet THR double, tapi ujung-ujungnya hilang. Aduh Luna, mungkin Gusti Allah bakal ganti yang lebih besar. Tapi kalau kayak gini caranya, berarti gue harus tunggu dong gajian habis lebaran. Gak mungkin lah gue lebaran gak bisa ngirim apa-apa. Aduh, Luna, gak boleh pesimis sama Gusti Allah, gak baik. Gue bukannya pesimis ya, tapi ini tuh kenyataan. THR hilang, cowok gak punya. Udah gitu si Mona, ngeledekin gue mulu, nyebelin banget. Lah, kok jadi Mona lagi sih? Aku nih ya, jadi penasaran banget deh sama yang namanya Mona. Aduh udah deh, mendingan lo gak usah tahu yang namanya Mona siapa. Nyesel pasti, nyebelin banget tuh orang. Yo wes, Lun, kalau gitu jalan satu-satunya itu cuma mudik. Abis itu kamu terus terang deh kalau kamu tuh kecopetan. Aduh, tapi kalau misalkan ibu gue nanya, Luna, mana pacarnya? Gimana? Nah, bilang aja kalau kamu itu jomblo. Aduh, gak mungkin banget Lastri. Mendingan gue tuh cari kerja sampingan supaya gue bisa ngirim tuh pas lebaran. Walah, gak mungkin lah Luna. Kita aja kerja satu udah banyak banget, berat. Apalagi kerja yang lain, gak mungkin. Bodoh amat, yang penting gue kerja halal. Yang selalu ragu, yang selalu bimbang, yang selalu diam. Maaf mas, restonya belum buka. Nanti baru buka jam. Semua pengorbanan. Loh? Ngapain lo di sini? Iya, ya gue kerja lah. Lo ngapain di sini? Oh, atau lo mau minta sumbangan ya? Maaf ya, di sini nggak bisa menerima segala jenis sumbangan. Wah, ini orang belum tahu siapa gua nih ya. Siapa emangnya? Pergi nggak? Kalau nggak pergi, gue semprot nih. Ayo semprot aja. Oke? Oke, lo berani semprot gua ya? Mas, maaf ya mas, ini tuh semprotannya otomatis, temen saya nggak sengaja mas. Orang gue sengaja kok nih. Apa lo? Sabar Lun, puasa. Mulai sekarang, lu gua pecat. Emang lu siapa pecat-pecat gue? Aku nggak ikutan ya.
Aduh, Pak, maaf ya Pak ya. Aduh, saya nggak sengaja. Kalau puasa harus sabar. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Banyak basa-basi sama gue. Maaf ya Pak ya. Sekali lagi saya minta maaf banget Pak. Sekali pecat, tetep gue pecat. Aduh Pak, jangan dong Pak. Ini kan mau lebaran. Gak mungkin saya pulang kampung dengan keadaan dipecat Pak. Bapak gak kasihan sama saya. Pak, maaf ya Pak. Mau udah nambet urusan lo, urusan gue. Pak, maafin saya Pak. Yaudah, saya semprot saya Pak, semprot saya. Saya nggak apa-apa Pak, asal saya nggak dipecat. Pak, semprot Pak, nggak apa-apa Pak. Atau nggak saya aja nyemprot diri saya sendiri ya. Tuh Pak, maafin saya Pak ya. Emang gue cowok apaan ya semprot-semprotan begitu? Mending sekarang lo pulang, ngapain kek, nikah kek? Waduh, gimana mau nikah? Dia aja jomblo. Oh, pantesan aja jomblo. Sifatnya aja begini. Mending sekarang lo pulang, cari kerja di tempat lain sana. Oke, gue berhenti dari sini. Gue juga malas kali punya bos kayak lo. Keselin. Satu lagi. Apa lagi? Oke. Ibu. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu kenapa Ibu sakit? Ya biasalah, penyakit orang tua yang kangen sama anaknya. Luna, kapan koe mudik? Iya Bu, ini Luna juga lagi usaha ngambil cuti supaya bisa mudik. Tapi kamu mudik kan? Insya Allah jadi Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Tapi bawa calon mantu kan? Halo? Halo Bu. Luna, hilang sinyal lagi ya? Bu, aduh sinyalnya jelek banget nih Bu. Pindah ke tempat yang bagus toh, cari sinyalnya. Halo? Tut. Aduh, maafin Luna ya Bu. Lagian yang diomongin calon mantu mulu. Kalau ibu nanya mantu, ya signalnya hilang. Iya. Apa ya Pak? Setiap ditanya calon mantu, jawabannya kok hilang sinyal. Kenapa ya tak anak? Ya gitu kalau di kota, ibu sih nggak tahu. Baru aja sehari gue di sini, gue udah mecat satu orang. Lo tau nggak? Kenapa gue mecat dia? Gara-gara nggak hormat sama gue. Gimana seminggu gue di sini? Gue pecat lo semua makin lama. Sekarang, gue tanya sama lo semua. Lo hormat nggak sama gue? Lo? Iya Bos. Bagus. Kok malah pada diem? Kerja dong! Ini yang biasa ngurusin meja siapa nih? Kok kotor? Agung. Bersihin dong. Sebelah sini. Nih. Sini. Ini sih. Oke, yuk. Laporan keuangan mana? Iya Bos. Ini Bos laporannya buat setoran 2 hari. Wah, banyak nih. Kayaknya cukup buat beli cincin Mona. Sekarang uangnya mana? Biasa
Biasanya sih saya setorannya ke ibu, Bos. Lo denger ya, mulai hari ini gua yang megang restoran. Jadi semua setoran itu ke gua, ngerti? Ya, Bos. Tunggu ya, Bos, bentar. Udah ngomel-ngomel, galak banget lagi. Ini Bos uangnya. Yaudah, sekarang kalian cari pelanggan sebanyak-banyaknya dan gue pergi dulu. Oke? Iya, Bos. Yuk. Pada yang rajin ya semua. Yuk. Ya, bos baru nggak enak nih orangnya ngatur-ngatur. Iya betul tuh, betul. Udah asli. Bosi banget. Apalagi sekarang udah nggak ada Luna. Makin berat deh ini. Ya udahlah, nggak usah ngomongin nanti ada bos lagi. Kelar itu kita udah. Ayo lanjut yuk. Oke, bagus kok penjualannya. Habis itu keterangannya. Hai cantik. Hai. Yaudah kamu masuk dulu, aku udah tamu. Halo. Nggak apa-apa kan? Aku setiap hari datang ke sini. Soalnya nih ya, sehari aja aku nggak ke sini. Aku tuh selalu kangen banget. Rasanya kayak setahun nggak ketemu. Gombal. Emangnya ada siapa sih di sini? Ya, siapa lagi kalau bukan ibu manajer yang super cantik. Oke, nggak apa-apa kok. By the way, aku sekarang tuh udah turun ke kafe aku sendiri loh. Aku yang ngurusin semuanya. Oh ya? Keren. Nanti kalau boleh bantuin aku ya. Soalnya kan ini kan first time aku untuk ngurusin kafe. Oke, aku bantuin. Tapi nggak gratis. Tenang aja. Pokoknya nanti ada hadiahnya. Dan surprise-nya aku kasih besok. Beneran? Kamu nggak PHP kan? Soalnya cowok-cowok zaman sekarang tuh supaya PHP. Enggak dong. Itu semua kecil buat aku. Janji? Janji. Deal. Deal. Udah jangan lama-lama. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Oke. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Ternyata bener juga ya. Keputusan aku untuk nyuruh kamu deketin dia. Tenang aja, Bos. Ini tuh masih awal-awal, jadi belum gimana-gimana. Ya udah, yang penting kamu tetap tempel dia dan jangan sampai kecantol beneran. Tenang aja, Bos. Bos percaya aja pokoknya sama Mona. Oke? Iya, oke. Aku percaya kok. Tapi kamu juga mesti ingat. Misi yang paling penting di sini adalah biar kafe ini bisa jadi paling laris di wilayah sini. So, aku butuh kamu yang cantik. Jangan sampai dia curiga. Oke, Bos. Pokoknya semuanya udah Mona siapkan. Jadi Bos tenang aja, oke? Mobilnya masih boleh Mona pakai kan? Mona, kalau misi ini berhasil ya, kamu boleh pakai itu mobil itu selamanya. Serius, Bos? Aduh, Bos baik banget sih. Makasih ya, Bos. Ya udah, aku ada urusan dulu sebentar. Aku pergi ya. Siap. Udah, Bos. Ini sih namanya gue panen double. Gue yakin mudik kali ini orang-orang kampung bakal ngeliat Mona yang beda. Mona yang sukses dan bikin mereka iri. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Aduh, gimana ya? Pamit nggak ya sama Bu Bos?
Kalau misalkan nggak pamit, nanti dikiranya nggak tahu diri. Udah dapet THR double, pergi gitu aja. Mana ya, padahal kan ini semua gara-gara anaknya tuh yang nyebelin banget tuh. Pamit deh. Assalamualaikum. Mbak, sorry nggak terima sumbangan. Siapa juga sih yang mau minta sumbangan? Oh, pembantu baru ya? Dari yayasan mana? Ih, kok ngomong sembarangan banget sih? Yang kau Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Ini kan rumah gua. Oh, gua tahu. Lo pasti minta pesangon. Enak aja, gue tuh kesini mau pamitan sama Bu Bos. Kan lo yang pecat gue laporin lo. Sana aja laporin, itu kan nyokap gua. Nyokap gua tuh pasti belain gua. Oke, kita lihat aja. Luna, Bu Bos, kamu kok di sini? Terus kok sama Bimo? Iya Bu Bos, saya... Ya udah, kita ngobrolnya di dalam aja ya. Yuk, ayo. Ayo masuk. Nih, dibawa. Makasih Bu Bos. Gue laporin Bu Bos lo. Ayo duduk dulu ya. Kamu kok bawa tas segala? Kan belum cuti. Saya mau pulang kampung Bu Bos. Jadi saya berhenti dari resto. Loh, kamu mau ngundurin diri? Kok kamu nggak ngabarin saya sih? Bukan gitu Bu Bos, maksudnya. Jadi sebenarnya Gini loh, Ma. Sebenarnya aku tuh udah bilang sama Luna untuk resignnya nanti aja habis Lebaran. Tapi Lunanya nggak mau. Luna tuh mau resignnya sekarang. Ya aku udah bilangin tapi dianya nggak mau, ya udah. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya dia mungkin udah memilih jalan hidupnya seperti ini, ya aku bebasin aja gitu, Ma. Kok gitu sih, Lun? Hah? Padahal ya, Tante itu udah anggap kamu tuh sebagai karyawan teladan loh. Karena Tante suka sama kerjaan kamu yang rajin. Nah itu dia, Ma. Teladan dan rajin. Ya tapi mau gimana lagi? Luna udah nggak mau kerja lagi sama kita. Ya udah, biar aja dia resign dan dia memilih jalan hidupnya sendiri. Gitu. Kamu beneran mau keluar dari resto itu, Lun? Hah? Gimana kalau kamu kerjanya di rumah Tante aja? Nemenin Tante. Tante suka kesepian di rumah. Mau ya? Ya, mau ya? Kalau masalah gaji tenang aja. Tante akan kasih 2 kali lipat dari gaji kamu di restoran. 2 kali lipat Bu Bos? Beneran? Ya, mau ya? Sebentar. Iya. Papanya Bimo telepon sebentar ya. Ya, Pak. Iya. Gue bilangin sama lo ya, lo jangan pernah bilang sama nyokap gue kalau gue udah mecat lo. Itu satu. Yang kedua, lo jangan pernah nurutin apa kata nyokap gue yang barusan tadi. Ngerti? Biarin aja, bodo amat. Gue bakalan ceritain semuanya ke nyokap lo. Lagian lo kenapa sih? Kok jadi takut kayak gitu? Pokoknya jangan bilang, ntar nyokap gue bakal marah sama gue. Ngerti? Heh, anak manja. Denger ya, ini tuh udah mau lebaran. Udah gitu semua orang tuh butuh uang. Apalagi gue tuh habis kecopetan. Padahal kan itu uang buat dipakai beli perhiasan buat ibu gue di kampung. Oke, lu bakal gue kasih duit. Kasih duit? Iya. Beneran? Daripada lo di sini jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Lo mau ketika lo bangun tidur, lo harus nyuci, gosok, ngepel, ngejemur, dan lain-lainnya. Lo mau? Asisten rumah tangga.
Gimana, Lun? Mau kan? Katanya Luna nggak mau mah. Saya mau, Bu Bos. Saya mau. Saya mau, Bu Bos. Kamu tuh apaan sih? Lunanya sendiri juga bilang bisa. Kamu tuh suka mainin mama aja deh. Mulai hari ini ya, Lun ya. Kamu kerja di rumah tante. Kamu memang orang yang sangat bisa diandalkan. Makasih ya, Bu Bos. Sama-sama. Jauh dari dirimu, karena kamulah yang membuatku jadi. Ingat ya, lu jangan pernah bilang sama nyokap gua kalau gua udah mecat lo dari resto. Bodoh. Dih, malah begitu lagi. Gara-gara gua pecat lu, gaji lu sekarang jadi 2 kali lipat. Ya iya, sekarang bisa dapat double. Nanti kalau misalnya kerjaan gue beres yang ini, gimana? Sama aja gue kehilangan pekerjaan. Emang lu masih mau kerja di resto? Kenapa emangnya? Ya, enggak sih. Pokoknya gue bakalan laporin bos kalau lo semena-mena sama karyawan resto. Ya, please dong, jangan. Ya. Mutlak. Ini cewek emang selalu bikin gue apes ya. Kalau sampai mama tahu kelakuan gue di resto, pasti mama marah besar nih sama gue. Dan gue gak bakal dikasih apa-apaan lagi. Luna, sini. Oke. Gue bakal beliin nyokap lo emas. Apa lo? Serius? Iyalah serius. Tunggu, ini puasa lo. Kalau misalkan lo bohong, lo dosa. Emang lo ngeliat muka gue ada tambang-tambang pembohong? Hah? Ya. Ya udah. Satu syaratnya. Apaan? Syaratnya adalah kalau misalkan gue udah beres kerja di sini, lo harus bolehin gue buat kerja di resto lagi. Dan lo nggak boleh semena-mena sama gue. Oh, dikasih hati malah minta jantung lo ya? Gak mau gue. Nggak mau? Oke, Bu Bos, Bimoni. Oke. Siap, oke. Oke. Deal. Oke, deal. Tapi ingat ya, besok pagi lo bangun dan lo mesti nyuci, gosok, ngepel, nyetrika, dan semuanya. Ya. Makasih. Sama. Oi Luna. Lun. Mana lagi sih? Nih koper lo. Lempar. Hati sedang beribu sayang, janji terucap. Bisa ya? Gue satu rumah sama tuh cowok ngeselin. Mimpi apa coba gue semalam? Hanya untukmu, habis gelap terbitlah terang, hilanglah bimbang hatiku sayang, genggamlah tangan selalu ku kenang selamanya. Hati sedang beribu sayang, janji terucap takkan ku Lu mau ngapain? Mau nyuci lah. Jangan dong. Loh, emang tugas lo kan nyuci semua yang ada di sini, termasuk punya gue. Iya gue ngerti, tapi bukan di sini tempatnya, di sana kalau kotor. Ini udah bersih, udah dikasih pewangi segala macam, udah mau selesai. Alah, bilang aja lo gak mau nyuciin baju gue. Iya apaan sih lo di sana gue bilang. Nggak mau, gak peduli gue. Kalau kotor di sana, aduh. Gak peduli, gue mau cuci. Jangan terus, lo nggak ngerti apa? Ini udah bersih. Ntar gue kerja 2 kali. Bu Bos. Ini loh mah, Luna gak mau nyuciin punya aku. Padahal dia kan tugasnya nyuciin semua yang ada di sini. Bos, bukan kayak gitu. Ini udah mau selesai, udah dibilas, udah dikasih pewangi. Masa mau dicampurin sama yang kotor sih? Bimo, dengar ya. Luna di sini itu untuk nemenin mama. Bukan kamu suruh jadi pembantu kayak gini, suruh nyuci-nyuci baju.
Kamu kan tahu sendiri, Mama itu nggak bisa sendirian di rumah. Mama tuh suka kesepian. Bukannya mah, kalau nggak mau kesepian ke kafe aja sana, ngurusin kafe. Kok jadi kamu yang ngatur Mama sih? Udah, pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Luna ini bukan asisten rumah tangga, tapi dia itu nemenin Mama di rumah. Bu Bos, tapi nggak apa-apa kok kalau saya jadi asisten rumah tangga. Yang penting saya bisa kirimin uang ke kampung saya. Tuh, Mama denger kan? Dia nggak apa-apa nih jadi asisten rumah tangga. Ya udah kalau gitu sekalian bikin. Bimo jangan. Ih, jangan nggak? Sekalian. Jangan Bimo. Aduh. Udah, Mah kalau itu aku pamit rumah. Ya, Assalamualaikum. Tamannya bagus ya. Iya. Di sini tuh biasanya banyak binatang tahu. Oh ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah binatang, kamu tahu nggak binatang apa yang paling aku sukain? Apa tuh? Kuda. Karena? Ada kepanjangannya. Ku dapatkan cinta kamu hari ini, besok dan seterusnya. Kamu bisa aja. Duduk ya. Yuk. Aku punya hadiah spesial buat si cantik. Apa tuh? Ini dia. Wah, bagus banget. Kamu ngapain ngasih aku cincin segala? Ya nggak apa-apa dong. Aku ngasih hadiah spesial buat calon pacar aku. Calon pacar? Emang pengen jadi pacar aku? Ya, sebenarnya sih aku nggak pengen. Tapi pengen banget. Aku pakai ini. Bagus kan? Wah, iya bagus banget. Makasih ya. Sama-sama. Nggak salah gue ngutus Mona. Cuman restoran itu tuh yang belum ambruk dan jadi pesaing berat. Kalau Mona udah beres, pasti kafe gue jadi nomor 1. Sekarang giliran gue. Duh, semoga Bu Bos suka sama gudeg buat menu spesial buka puasa. Udah lama juga sih nggak masak gudeg. Luna. Andra, kamu ngapain di sini? Jadi aku kesini tuh karena nyokap minta tolong aku belanja ini. Nah, aku tuh nggak ngerti ini belinya di mana, ini belinya di mana. Cobaan banget deh. Boleh ya? Lihat nggak daftar? Boleh. Coba. Cabai keriting, oregano. Cabai lulur saja aku nggak tahu beli di mana. Kamu ada-ada aja deh. Ya udah kalau gitu aku bantuin cari ya. Beneran mau? Beneran nggak apa-apa kok sekalian. Ya udah, ayo. Oke. Wah, beneran jodoh nih. Jodoh. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Telah lama ku cari. Welcome to my cafe. Selamat datang di cafe aku. Bagus ya? Rame lagi. Iya dong, cafe Resto Bimo gitu. Kok Luna nggak ada ya? Jangan-jangan udah mudik. Emangnya dia berani mudik? Kamu mau lihat menu-menu aku? Follow me. Yuk. Dapur. Wah, bahaya ini. Makasih banyak ya.
untung ada kamu. Kalau nggak aku kebingungan hari ini. Harusnya aku kali yang bilang makasih sampai dianterin pulang kayak gini. Udahlah, kalau masalah itu santai. Kan sekalian satu arah juga. Oh iya, kamu jago banget milih bumbu masaknya. Kamu tuh koki ya? Kan, jadi aku pernah kerja di resto Bimo, tapi sekarang udah enggak. Oh, jadi sekarang kamu kerja di mana? Waduh, masa gue mau bilang status gue yang sekarang sih? Walaupun sementara, tapi kan... Atau enggak kamu buka restoran sendiri ya? Enggak buka resto sendiri. Sekarang lagi kayak istirahat aja. Soalnya udah capek kerja. Oh ya, by the way, aku tuh pernah makan di restoran Bimo itu dan makanannya enak-enak banget. Oh iya? Tapi kok kita nggak pernah ketemu ya? Ya mungkin pas aku makan di situ kamunya lagi libur kali ya. Iya mungkin. Jadi nggak pas ketemu gitu ya? Nah. Iya. Besok kamu ada acara nggak? Belum tahu. Kenapa emangnya? Ya kalau misalnya kamu nggak ada acara, kamu ikut aku jalan. Yang selalu bimbang, yang selalu diam. Masihkah kau mempertahankan? Gimana? Ya udah nanti dikabarin deh. Oh ya udah. Oke. Nah, tadi kan kamu udah lihat nih proses pembuatan dari masakan-masakan aku. Ya, ini adalah bagian terakhir dari dapur aku. Keren banget. Iya dong. Kapanpun kamu pengen datang ke sini, pintu selalu terbuka lebar spesial buat kamu. Tapi satu, jangan pernah curi resep. Bercanda kali, serius banget. Ya udah, aku langsung ke kafe aja ya. Biasanya kalau mau buka kayak gini rame banget kafe. Oke? Ya udah, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya. Pasti. Ya udah. Dadah. Dadah, hati-hati ya. Iya. Pacarnya ya, Bos? Iya, namanya Mona. Cantik kan? Manajer kafe gitu loh. Mona, manajer kafe. Kayak pernah denger. Ya, terusin kerja lagi. Ya, Bos. Gue keluar dulu ya. Bos. Aduh, lapar banget. Ini beduk nggak datang-datang mah. Sabar, kenapa, Bim? Kamu tuh ya udah gede kok kayak anak kecil. Permisi, Bu Bos. Luna, ini gudeg buatannya Luna kan? Kesukaannya Mama ini, Bim. Pas banget dong ya, Bu Bos. Kamu jangan panggil Bu Bos terus dong, panggil aja Mama, ya? Mah, yang berhak manggil Mama itu cuma aku doang, Mah. Kamu tuh kayak anak kecil aja deh. Aduh, Mama udah gak sabar pengen nyobain gudegnya Luna nih. Pasti enak deh. Nah, buka tuh. Ayo, ayo, yuk. Alhamdulillah. Ayo, ayo. Loh, kemana, Lun? Saya mau buka di dalam aja. Mama. Udah sini, ayo. Kamu duduk sekarang di sini, kita buka bareng-bareng. Ya, kamu di depan. Bimo, ayo. Ayo, kita buka puasa bersama sekarang. Kita berdoa dulu ya. Aduh, Mama udah nggak sabar mau nyobain gudegnya bikinannya Luna. Langsung mulai makan. Lapar banget mah, udah tadi nih. Mau mah aku tuangin? Coba banyak? Dikit aja. Kasih Bimo. Ayo dong, ini kamu nggak tawarin Lunanya. Oh. Apa, Bu Bos? Mah. Sendiri aja
ya. Coba kamu cobain. Enak banget gudegnya. Enak banget. Ayo Lun, kamu mau apa? Kamu mau cobain juga gudegnya? Gampang, Mah. Iya sayang. Kamu masih sibuk di kafe ya? Ya udah, besok dari resto aku mampir ke kafe kamu ya. Enggak kok, sama sekali nggak ngerepotin. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Dadah sayang. Tadi gue denger pacar lo namanya Mona. Itu beneran? Iya. Kenapa? Terus bener? Kafenya dia di dekat resto kita? Iya. Dia itu manajer West Cafe. Kenapa sih? Lo kepo banget kayaknya. Ya nggak apa-apa, soalnya dia itu teman satu kampung gue. Temen lo? Iya. Serius? Iya. Satu kampung? Iya, teman satu kampung. Kenapa emangnya? Wow, berarti lo tahu banyak tentang Mona dong. Orangnya cerdas ya, modis, cantik, baik, semuanya kan? Dan nyebelin. Bilang aja iri sama gua. Ya gue sih saranin lo hati-hati aja ya. Karena biasanya kalau misalkan orang udah jatuh cinta, apapun kelihatan baik. Ya pokoknya intinya, dia itu pesaing dari resto lo, oke? Ya, yang namanya jomblo mah iri aja kali sama hubungan orang. Apaan sih lo gue kasih tau malah kayak gitu? Nih, nyebelin. Makasih ya, kamu udah nganterin aku belanja. Sama-sama. Aku sih mau aja nganterin kamu kemana aja kamu mau. Ya, asal bisa bareng kamu aja. Oh ya, sebelum pulang, kamu mau nggak kalau misalnya aku bawa kamu ke tempat lain? Tempat lain? Kemana? Ya ada deh. Pokoknya nanti kamu lihat. Mau nggak? Ya, boleh. Oh. Ya udah. Yuk. Boleh. Kamu buat gitu. Oke. Astagfirullahaladzim. Bikin kaget gua aja lo. Maaf bos, soalnya ini genting banget bos. Oh yang di atas? Itu genteng bos, Oh, bos maaf, jangan maaf. bercanda mulu dong bos. Ini beneran penting. Ya. Gini loh bos, bos tahu kan restoran kita tuh sekarang udah sepi banget. Menurut bos, gimana ya bos? Kok lo nyuruh gua mikir sih? Ini kan semua tugas lo, gimana caranya biar kafe ini tuh tetep rame. Biasanya sih bos, ada yang ngatur nih bos kalau kayak gini. Biasanya tuh Luna bos yang ngatur kayak gini. Tapi ya bos, Luna tuh udah pulang kampung. Kemarin saya ke kosan Luna, terus dia udah pergi bos. Kok lo jadi ngomong-ngomong tentang Luna sih? Ini semua tuh gak ada hubungannya sama Luna, tau nggak? Pokoknya sekarang gini aja, tugas lo semua, lo promo gimana caranya biar kafe ini tetap rame. Ngerti? Di depan situ lo tulisin diskon 100%. Lah, gratis dong bos. Minus 90%. Kayak di kafe-kafe itu loh, kayak di mall-mall itu loh, biar tetap rame. Ngerti? Ngerti bos. Ya udah, tulisin. Strategi apaan kayak gitu? Yang ada makin sepi ya. Andra, makasih banyak ya. Kamu udah beliin aku baju ini bagus-bagus banget loh, banyak lagi. Iya, nggak apa-apa. Lagian itu juga nggak seberapa kok. Yang penting kamu senang. Tapi menurut aku ini berlebihan sih. Luna, buat cewek secantik kamu,
nggak ada yang berlebihan. Makasih. Waktu aku makan di Resto Bimo, ada tuh makanan enak banget. Nah, apa ya? Oh, iga bakarnya. Oh iya, emang iga bakar sih emang spesial di Resto Bimo. Jadi ada campuran madu, kecapnya, terus pala bubuk, sama sedikit saus siram. Tapi ini rahasia ya. Iya, lagian aku nggak ngerti juga soal bumbu-bumbu gitu. Kalau gitu, kenapa nggak minta dimasakin aja sama pacarnya? Hah? Pacar? Oh, aku nggak punya pacar. Aku masih single kok. Kalau kamu? Sama, single juga. Oh, masih single? Iya. Bentar ya. Oh iya. Halo Lesti. Oh, belum kok. Gue belum pulang kampung. Kenapa? Penting banget. Sekarang. Yaudah, kalau gitu gue langsung ke resto ya. Ya, bye. Kamu harus balik ke resto ya? Ya ini ada perlu sebentar. Oh iya, udah. Aku panterin ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tak terlepas dari semua kehendaknya, masih perjalanan kita akan sering diterpa badai. Apapun keadaanmu, ku akan menyayangmu. Kasih ya. Ya. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya. Oh ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ngapain lo di sini? Lastri, nyuruh gua kesini katanya penting. Ya udah gua kesini. Oh, boleh aja sih. Cuman jangan lama-lama ya. Takut semua karyawan gue pada ngobrol sama lo. Iya, tenang aja sih. Gua nggak bakalan ganggu. Tadi siapa tuh? Itu. Ya pacar gua lah. Masa iya tukang bajai? Ya kali. Oh, jadi Luna udah punya pacar ya? Dimana, oh dimana, cinta yang sejati ku cari. Dimana, oh dimana, cinta yang sejati ku cari. Bos, gue udah ngintip rahasia menu yang ada di restorannya Bimo. Ini gue catat diam-diam. Kamu tuh emang juara ya. Tapi tinggal iga bakarnya aja sih bos yang belum. Kalau masalah itu tenang aja. Aku udah dapetin itu dari Luna. Luna? Bos udah kenalan sama Luna? Bukan kenalan lagi. Aku tuh udah taklukin Luna. Bahkan sekarang dia udah gak kerja lagi di restoran. Udah gak kerja lagi? Pantesan dia gak berani buat mudik. Sekarang gini. Besok menu kita perbaruin semua. Menu kita samain dengan menu mereka. Dengan diskon 50%. Hai Bimo. Hai. Itu siapa? Yang tadi, itu klien aku. Dia mau reservasi untuk buka bersama bareng. Kamu gak usah cemburu gitu dong. Enggak. Aku kayak pernah ngeliat dia deh. Tadi itu tuh dia nganterin mantan karyawan resto aku yang sekarang jadi asisten rumah tangga aku ke rumah. Bimo? Bimo? Sorry.
Ya, efek puasa. Jadi agak halu. Halu. Ayo udah lupain. Yuk, kita Yuk duduk. Oke. Jadi tadi klien aku itu yang jalan sama asisten rumah tangga kamu, yang dulunya jadi pelayan di resto kamu. Iya. Itu namanya siapa? Namanya Luna. Luna. Oh iya, satu hal lagi. Luna itu pernah bilang sama aku katanya kamu tuh temen satu kampungnya. Bener? Enggak dong, aku gak kenal sama dia. Enggak mungkin. Tuh kan aku bilang apa? Itu sama jelek-jelekin kamu. Dia ngejelek-jelekin aku. Enggak, sorry. Salah ngomong. Yaudah, mending kita bahas kita berdua aja. Oke? Iya. Wah, jadi beneran kamu tinggal di rumahnya Bos Bimo, Lun. Ih, kebiasaan deh hampir bocor. Kalau misalkan ada yang denger gimana? Mikirnya macem-macem. Lagian lo kenapa sih nyuruh gue datang ke sini? Aduh, Luna. Jadi tuh begini Lun ceritanya. Sekarang kafe kita tuh udah mulai sepi banget semenjak dipegang sama Bos Bimo. Terus nggak ada inovasi dari menu-menu baru. Terus semangat anak-anak kerja juga pada mulai menurun. Gimana ya? Berarti kalau misalkan kayak gitu, gue harus bilangin sama Bu Bos. Bener-bener. Tapi emang bener ya, Bos Bimo sekarang pacaran sama Mona, manajer Cafe West, teman satu kampung gue itu. Walah, jadi bener tolong dugaan aku. Wah, ini masalah ini. Bahaya, Lun, bahaya. Tunggu. Ini masalah. Masalah apaan sih? Jadi gini, Lun. Aku itu ngeliat Bos Bimo ngajak Mona masuk ke dapur restoran. Kamu bayangin aja, Lun. Itu kan rahasia perusahaan, Lun. Bahaya ini. Serius kamu? Kemana sih? Sini lo ikut gue. Lo bawa gue kemana? Kok lo ngajakin gue mojok? Mau ngajakin gue pacaran? Hah? Iya, apaan sih? Gue tuh ngomong di sini supaya Bu Bos tuh nggak tahu. Kalau tahu bisa gawat. Emang ada apaan? Hah? Gue dengar dari Lastri, omset resto menurun. Benar? Terus salah gue, udah mecat sang karyawan teladang yang sangat luar biasa itu. Iya? Bukan kayak gitu maksudnya, Bimo. Maksudnya lo pikirin. Harus ada menu baru kek, atau ada pesaing yang lebih inovatif kek. Coba lo pikirin deh. Sekarang lo denger ya. Gua itu kuliah jauh-jauh ke luar negeri sana. Jadi jangan pernah lo ajarin gua. Ngerti? Lo tuh ngomong bisa warasan dikit gak sih? Jangan songong-songong gitu sekali-kali. Maksud lo gue gak kuliah di luar negeri, udah gitu gue bodoh gitu. Asal lo tahu ya, gue nih kuliah. Ya, emang nasibnya aja. Belum ngasih gue kerja kantoran. Serius lo kuliah? Yalah. Sarjana ekonomi, udah lulus. Wah, serius? Ya, sorry sih, gue nggak tahu. Gak tahu. Kenapa? Lo mau bilang kalau lo pintar, gue bodoh? Iya. Enggak, tadi tuh gue cuma bercanda. Serius. Tadi tuh gue mau ngasih tahu supaya restoran rame lagi. Lo malah kayak gitu, urus aja sendiri. Luna, jangan ngambek kali, gue cuma bercanda. Luna, oi. Luna. Wow. Apaan sih? Lu ngeliatin gue gitu banget? Gue colok mata lo ya? Santai aja kali. Lo tuh mau kemana sih? Dandanan berlebihan begini. Lo cuma pengen ke pasar kan? Lo kayak mau pesta aja lo. Namanya gue Sarimin pergi ke pasar. Gue mau jalan, mau ngedate. Bentar. Sama cowok baru lo yang kemarin itu? Oh, itu jadi cowok lo. Kok bisa sih lo kenalan sama dia? Lu tuh kepo banget ya, sumpah deh. Kepo to the max. Yang jelas dia tuh gak suka pamer kayak pacar lo.
Bye. Benar-benar. Satu hal lagi. Kemarin setelah gue tanyain sama dia, katanya dia tuh bukan teman sekampung lo. Oh, jadi lo tuh ngaku-ngaku. Kenapa? Biar makin hits gitu. Oh, jadi dia nggak ngaku. Sekarang jelas dong siapa yang nggak jujur. Lagian kalau mau sih pacaran sama dia, nggak ada yang lebih baik apa? Oh. Bentar. Aduh. Soal Resto gimana? Soal Resto? Iya. Pikirin aja sendiri. Lu kan bosnya. Bye. Tunggu. Apa lagi sih? Enggak, gue cuma pengen ngasih tahu kalau cowok lo itu tuh suka main ke Cafe West. Nah, katanya Mona, dia itu salah satu klien di cafe tersebut. Cuma ngasih tahu sih. Gak mungkin. Lo nya aja yang sotoy. Beneran kali. Dikasih tahu orang beneran kali. Luna. Sotoy, bodoh amat. Beneran. Kayaknya keren deh tempatnya. Emang asik banget kok tempatnya, kamu pasti suka. Ya? Ada yang nelfon aku bentar ya? Oke. Nggak apa-apa kan aku tinggal bentar? Iya nggak apa-apa, silakan. Makasih. Sorry ya, tadi kamu nunggu bentar. Nggak apa-apa kok. Yuk, kita jalan-jalan mumpung cuacanya lagi enak banget nih. Oke, ya. Enak kan tempatnya? Ya lumayan. Tunggu deh kalau kamu suka. Gimana kalau misalkan nanti kita buka puasa bareng? Ini loh, di tempat kafe yang hits itu namanya Cafe West. Tahu kan? Cafe West? Gini, sorry banget. Jadi sebenarnya nanti sore itu aku ada janji sama nyokap. Jadi lain kali aja mungkin ya. Ternyata dia baper beneran sama gue. Gitu ya? Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja ya. Soalnya aku baru inget, aku ada tugas yang harus dikerjain. Pulang? Iya. Kan kita baru juga nyampe. Iya sih. Cuman gimana dong tugasnya nggak bisa terlambat. Tugas apa? Ya udah, kalau emang nggak mau jawab nggak apa-apa. Yuk. Puyeng banget pala gua. Udah kafe sepi, duit kepake. Aduh. Mana gua janji sama Luna lagi, beliin nyokapnya perhiasan. Duit dari mana coba? Coba lagi. Bos, Bos lapar. Mau makan, Bos? Enak aja lu. Gua lagi puasa ini. Sembarangan kalau ngomong. Kirain gak puasa, Bos. Enak aja lo. Udah. Ini gue puyeng nih. Nih, lo urusin sendiri. Ya, Bos. Daripada gue bete, mending gue ke Cafe West aja. Udah lah. Ngapain lo kesini? Nih.
kelakuan cewek kesayangan lo. Kok sama? Kamu juga langsung layanin ya di sana? Oke. Di sana juga. Mona, apa-apaan nih? Kok menu andalan kafe kamu persis sama kayak kafe aku? Sayang, kamu kok datang-datang marah-marah sih? Kamu kenapa? Ya iyalah, sekarang kafe aku tuh sepi. Sayang, ini kan bos aku yang minta. Aku bisa apa? Lagian dalam dunia bisnis, hal-hal kayak gini tuh suatu hal yang biasa, sayang. Udah kamu gak usah marah-marah sama pacar sendiri. Kamu itu manajer. Bisa dong ngebantah. Sayang, kalau bos aku marah sama aku dipecat terus gimana dong? Kamu gak kasihan sama aku? Sayang. Gak bisa apa-apa. Udah dikasih bisnis. Jadinya kayak gitu deh, gampang dibohongin. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari, ku cari. Mama sudah dapat laporan keuangan restoran kita. Tapi benar-benar ya, Mama itu lihat hasilnya mengecewakan. Gini loh, Ma. Jadi itu ada kafe baru yang buka persis di depan kafe kita. Nah, menu mereka itu sama persis juga sama kafe kita. Terus langkah kamu tuh apa selanjutnya? Udah bilang aja. Strategi yang lo kasih tau waktu itu bagus kok. Jadi gini loh, Ma. Kata Bimo, kita bakalan bikin menu baru. Menu baru? Apa ya? Menu barunya adalah gudeg. Itu ide yang bagus. Karena Mama juga suka gudeg, orang-orang juga pada suka gudeg. Karena itu makanan yang merakyat. Jadi pasti semua orang suka, ya kan? Apalagi Mama paling suka dengan gudeg. Kalau gitu, mulai besok kamu ajarinya karyawan-karyawan di restoran kita itu untuk buat gudeg andalan kamu. Siap, Mah. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Wow. Resto gudeg spesial. Itu sudah. Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana cinta yang sejati. Kalau begini terus sih, kafe gue bisa sukses lagi nih. Ya iyalah. Makanya percaya sama karyawan. Iya. Gudeg kamu tuh emang paling top, tau gak? Maksudnya gini. Ngomong-ngomong, kapan nih lo beliin emas buat nyokap gue? Boleh, segera. Tapi kenapa lo gak minta beliin sama cowok lo aja sih? Kan lo udah punya pacar. Dia bukan pacar gue kali. Lagian kita juga baru kenal. Ya gue ngaku-ngaku dia pacar gue karena gue takut lo ledekin jomblo. Oh, ya sorry, gue kan nggak tahu. Tapi
Makanya gue saranin nih ya, kalau jadi cewek itu jangan galak-galak. Nanti jadi jodi loh. Jodi? Iya jodi. Apaan? Jomblo abadi ya. Rese banget sih. Rese, emang kantong. Rese. Dah. Rese ya. Ih. Iya Ibu, tenang aja. Luna pasti mudik kok. Dan Luna udah siapin hadiah yang spesial buat Ibu. Calon mantu? Ada Bu, ada. Nanti Luna tanyain ya, dia bisa datang apa enggak. Ya udah, udahan dulu ya Bu. Assalamualaikum. Wah, orang tua lo terornya serem juga ya. Dikit-dikit mantu. Ya, gitulah di kampung gue. Pamer menantu, pamer kesuksesan anak. Nih, mudik harusnya gembira nih, senang-senang. Serem banget buat gue yang jomblo, terus belum sukses. Ya tapi kalau menurut gue sih ya, lo tuh termasuk orang yang sukses tau. Seharusnya nih ya, orang tua lo tuh bangga sama lo. Tumben lo ngomong kayak gitu. Ada maunya ya. Balik lagi ke resto ya. Balik lagi. Ya. Terus gue kerjanya double dong. Tenang aja. Bonusnya juga double. Oke? Oke. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Khusus hari ini, lo harus pakai belangkon adik Jawa. Gimana? Setuju apa enggak? Belangkon? Nggak setuju? Ya udah, nggak usah, nggak jadi ya. Oke. Oke? Ya. Deal? Deal. Deal. Yang mau jadi orang Jawa. Nih, gue udah bawain ini nih buat lo. Ya kan lo yang maksa. Jadi lo nggak mau nih? Ya udah, gue masukin lagi. Keren kok, keren. Bener ya? Nanti lo gue kasih duit cash ya. Nanti lo tinggal beli aja tuh emas buat nyokap lo. Soalnya gue bingung sih kalau milih modelnya sendiri. Serius nih? Akhirnya ditempatin juga. Makasih lo ya, makasih. Sama-sama. Kau yang takkan terganti akan selalu ku nanti. Udah, nggak usah emosi. Yang penting sekarang kita tahu siapa mereka. Ya nggak bisa begini dong. Ini namanya kita dimanfaatin. Ya gue tahu, tapi kan kita harus sabar, kita lagi puasa. Ya. Silakan Mbak, Mas Tri, jangan lupa menunya ya. Gimana Mbak, Mas? Enak? Enak. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Silakan. Selamat menikmati. Kenapa sih? Lo kok jadi kayak ngeliatin gue gitu? Cie, ganteng juga pakai belangkon. Baru tahu lo. Lo juga hari ini tuh kelihatan kayak cewek banget gitu kalau pakai kebaya begini. Lah, emangnya selama ini gue bukan cewek gitu? Cewek jadi-jadian? Ya, Hah? cewek sih. Cuman kan selama ini itu kan lo galak banget. Kalau lo pakai kebaya begini kelihatan kayak cantik, manis, feminim gitu. Terima kasih. Kok restoran Bimo jadi rame lagi sih? Mereka tuh punya menu baru, Bos. Gudeg. Si Luna yang masak. Aduh, Mon. Aku nggak mau tahu ya. Kamu selidikin sekarang juga. Oke, Bos. Cie, tapi beneran ganteng loh. Iya, emang dari sananya sih. Wah, udah rame lagi nih sekarang. Ya iyalah, kreatif. Persaingan kan ketat.
Kamu kok gitu sih? Kamu masih marah sama aku gara-gara menu kita sama? Ya aku sih santai aja. Seenggaknya kan aku sekarang udah punya gudeg yang susah untuk dicontek. Kamu yakin restoran kamu yang bagus ini bakalan jadi warung gudeg? Masa sih aku punya pacar pemilik warung gudeg? Yuh. Ya seenggaknya ini kan semua original. Tidak meniru karya orang lain. Setuju. Ya kalau saran aku sih mending sekarang kamu pergi dari sini. Karena aku sudah tidak butuh cinta palsu dari kamu. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Ya iyalah. Karena aku udah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan untung ada Luna yang membuat aku akhirnya tidak batal puasa untuk marah-marah sama kamu yang ternyata kamu sekarang dekat sama cowok yang pernah dekat sama Luna. Maksud kamu? Maksud dia, lo itu dekat sama Andra. Dan kalian berdua sama-sama pembohong. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Diam lo. Luna, Luna. Luna. Kamu kenapa sih? Andra, gini deh. Mulai sekarang aku minta kamu gak usah deketin aku lagi. Loh, emang salah aku apa? Karena kamu udah bohongin aku. Kamu pura-pura gak deketin aku karena cuma pengen tahu kan resep di resto ini. Dan sekarang kamu deketin aku lagi, mau tahu kenapa gudegnya bisa rame? Iya. Iya. Enggak, aku tuh... Gini ya, Andra, ya aku minta tolong sama kamu. Kamu ngomong sama Mona, tolong kalau mau bersaing yang sehat, ya. Luna, Luna. Aduh, kamu ngomong apa sih? Mona tuh siapa? Aku juga nggak tahu siapa Mona. Udah deh, nggak usah pura-pura. Gua sama Luna udah tahu siapa sebenarnya kalian berdua. Lu ngapain ikut campur, hah? Ini urusan gua sama dia. Urusan Luna itu urusan gua. Kenapa lu nggak suka? Hah? Macet ya. Wah. Aduh. Bimo, udah, Bimo, udah. Andra mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Bimo, udah. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Ku akui kau menggodaku untuk tahu siapakah dirimu. Puasa kali. Sorry. Ini beberapa bumbu rahasia yang sebelumnya belum pernah gue kasih tahu ya. Ingat-ingat. Supaya nanti pas gue nggak ada, lo masih bisa masak. Maksud lu apaan? Gue kan harus mudik. Dan kayaknya gue nggak bakal balik lagi ke sini. Ya tapi kan nyokap gue nyuruh lo buat di rumah. Terus juga gue nggak kepengen kali kalau lo nggak kerja di kafe ini lagi. Udah 3 tahun gue takut mudik. Sekarang gue pasrah. Terserah ibu sama bapak mau ngomong apa. Gue terima. Lagian sekarang gue kangen sama mereka. Ibu juga udah sakit-sakitan karena kangen sama gue. Baru aja gue mau nemuin suasana yang gak pernah gue rasain. Dia udah harus pergi. Ku jadikan kamu kekasihku saat kau bersimpuh berjanji melindungiku, menyayangiku. Mas. Saya mau tanya. Iya. Apa benar ini tempat kerjanya Luna? Iya bener.
Lo siapa? Perkenalkan, saya Toro, calon suaminya Luna. Calon suami Luna? Toro? Luna? Luna! Ih, Toro apa-apaan sih? Lo ngapain di sini? Aduh, panjang ya ceritanya. Sisi. Itu beneran calon suami lo? Makanya gitu amat. Calon suami? Iya, katanya dia gitu tadi. Gue gak tahu. Enggak lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia manusia, Keles. Oh iya Luna, nih aku bawa oleh-oleh dari kampung khusus buat kamu. Oh iya, aku tuh kesini diutus sama bapak ibu kamu. Oh kamu tuh kalau nggak dijemput nggak pernah pulang ya? Pulang kampung. Oh. Cie. Ma, saya pamit ya. Saya berterima kasih banget atas segala kebaikan Mama selama ini. Sama-sama Luna. Mama tuh berharap kamu selalu ada di sini. Jangan pulang. Nanti kapan-kapan udah bakalan sering-sering main di sini. Bener ya? Pokoknya Mama tunggu. Bim, gue pamit ya. Jangan lupa puasa. Jangan lupa jagain Resto juga. Di sini aku menunggu cintamu, terus ku tunggu, tapi aku tak tahu kemana akan dirimu. Sini. Bude, saya pamit dulu Bude. Bro, cabut dulu. Mau mengantar ke kasih. Assalamualaikum. Kau yang ku cinta kini telah tiada, membawa semua luka cinta antara kita. Dan sekarang semuanya berbeda, kau pergi entah kemana. Tak ada kabar, tak ada berita, hingga diriku ingin untuk mencarinya. Bertanya kepada siapa, kemana aku mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak gadis ibu. Ibu. Apa kabar, Dok? Baik. Gue sehat? Baik, alhamdulillah. Ibu Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Begitu kamu datang, ibu sama bapak langsung sehat. Ya toh, Mas? Iya. Alhamdulillah. Pak, Bu, sesuai janji saya, anak gadis kesayangan bapak dan ibu calon mertua sudah saya bawa pulang dengan selamat. Maaf. Maksudnya calon mertua apa ya? Bapak dan ibu kamu udah janji sama aku. Kalau aku bisa bawa kamu pulang ke rumah, mereka izinin aku buat ngelamar kamu jadi istriku. Bu, Bapak ini beneran? Luna, habis ibu mau gimana lagi? Sampai sekarang kamu itu ya udah punya calon. Ibu itu izin sama teman-teman kamu. Mereka semua itu sudah pada punya buntut. Bu, tapi Mona aja yang belum nikah.
Kalau Mona itu kan lain. Si Mona nggak nikah juga ya nggak apa-apa. Wong karirnya bagus kok. Lah kamu karir aja biasa-biasa. Calon suami juga nggak punya. Ngapain kayak gitu? Bu. Dari wanginya sih mirip banget nih bos sama masakannya si Luna. Wah, nggak nyangka ternyata bos bisa masak juga ya. Ya tetep beda lah. Masakannya Luna pasti jauh lebih enak daripada gua. Tapi beda ya, sekarang udah nggak ada Luna. Ternyata bener kata nyokap gua. Luna itu tuh spesial. Kenapa bos nggak nyusul Luna aja bos? Ya, tapi kan dia udah mau married. Aduh bos, dia itu mau nikah karena dijodohin. Dia kan nggak punya pacar. Kalau dia punya pacar, ya dia nggak bakal dijodohin bos. Ya tapi kan gue bukan cowoknya. Ya, tapi bos suka kan sama Luna? Kelihatan kali bos. Bisa aja lu. Tapi lu tau nggak alamatnya dia di kampung di mana? Aduh bos, zaman sekarang itu kan udah canggih. Tinggal WA aja, tanya alamatnya di kampung. Beres. Nah, yaudah sekarang lu tolong WA-in dia, tanya alamatnya di mana, ya. Tapi jangan bilang kalau gue nyuruh. Oke, bos. Siap. Makasih, Las. Dimana, oh dimana cinta yang sejati ku cari. Mana, oh dimana cinta yang sejati ku cari, ku cari. Allahu Akbar, Allah. Luna mohon maaf lahir batin ya. Iya Luna, sama-sama. Ibu juga minta maaf. Dan ibu doakan semoga kamu tuh cepet dapat jodoh. Iya, amin Bu, doain ya. Pak, mohon maaf lahir batin ya. Iya, Bapak juga ya. Semoga kamu banyak rezekinya. Amin. Oh ya, Bu, nih Luna punya sesuatu buat Ibu. Apaan sih itu? Luna bawain gelang emas buat Ibu. Gelang ini buat Ibu? Aduh Pak, bagus Bu, bagus sekali. Iya. Tapi kamu punya uang sebanyak ini dari mana? Ini kan mahal banget harganya. Adalah Bu, alhamdulillah Luna dapat rezeki. Tapi Ibu suka nggak? Iya suka banget pastinya, suka banget. Api ya Pak? Alhamdulillah. Kita pakai ya? Iya Bu. Pak, bagus banget ya? Iya, api mendung. Bu, Pak, Luna ada telepon sebentar. Ya sudah, kamu angkat saja. Di sini itu sinyalnya jelek. Oh, ya udah. Sebentar ya, Bu. Anakku tuh yang beliin. Hai, Bim. Hai. Apa kabar? Sombong banget sih. Mentang-mentang sekarang udah di kampung, nggak pernah ada kabarnya. Ya, lagian bingung mau ngabarin apa. Ya, kabarin apa kayak gitu. Bilang kangen atau apa gitu. Idih, siapa juga yang kangen sama lo? Lo kali yang kangen sama gue. Iya, emang gua kangen sama lu. Bimo, lo ngapain di sini? Ya, nyariin lu lah. Oh, bisa juga nyariin gue. Iya dong. Siapa Luna? Bu, ini Halo, Tante. ya. Om. Maaf lahir batin ya Om, Tante. Kenalin, saya Bimo. Saya pacarnya Luna. Pacar? Waalaikumsalam. Aminah? Saraswati? Ibu sama mamanya Bimo ini
teman waktu kuliah. Dulu kan kita kuliah di sini, di Jogja. Benar banget. Nah, kita tuh nggak ketemunya pas setelah wisuda ya. Sampai sekarang baru ketemuan lagi. Iya kan? Pantesan loh, gudeg bikinannya Luna tuh enak banget loh. Itu pasti ya resep rahasianya dari mamanya. Ya sekarang sih bukan rahasia lagi, Ma. Aku juga udah bisa buat kok sekarang. Wah, hebat. Anak mama memang hebat. Jadi kamu dapat resepnya dari Luna ya? Iya, maaf Tante. Luna, inget kan apa pesan ibu? Iya Bu, Luna inget kok. Jaga dan jangan bocorkan resep rahasia gudeg kita ke siapapun. Kecuali calon suami. Itu artinya Luna sudah memilih kamu sebagai calon suaminya. Benar itu. Jadi enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau menggodaku untuk tahu siapakah dirimu dan Ngapain di sini? Kamu tuh ngapain di sini? Ya mau ngelamar Luna lah. Luna itu calon istriku, ngawur. Kalau ternyata Luna itu sudah punya pacar orang kota dan pacarnya itu anaknya teman saya. Terus aku nggak jadi nikah sama Luna. Ya kalau saya sih terserah Lunanya aja. Pak, Bu. Maaf ya. Om, Tante, bolehkah saya melamar Luna untuk jadi istri saya? Rasakan kau istimewa. Kalau ibu sih terserah Luna saja. Berarti mulai sekarang aku nggak perlu takut dong buat mudik. Karena kan calonnya udah ada. Berarti jomblo cantik yang sudah tidak takut mudik ini mau nggak ya menerima aku? Jadikan kamu kekasihku saat kau bersimpuh berjanji melindungiku, menyayangiku di setiap waktu. Ku beri hatiku. Banget ini. Gudeg. Copet. Apa? Di sini. Tinggal aku lanjut yang Mulai sekarang mama nggak mau tahu tak nggak. Ya udah, kita udah tidak. Kita satu.